Om Swastiastu. Kami dari kelompok 13 dengan silabus 13 akan menjelaskan terkait dengan kompensasi bagi manajemen. Dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Saya Putu Cintia Pramesti akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi dan karakteristik kompensasi insentif. Yang kedua yaitu Niputu Asyarani Winati di sini menjelaskan terkait dengan insentif untuk corporate official, insentif manajer unit usaha. Selanjutnya yakni Dewani Agustin di sini menjelaskan terkait dengan hubungan keagenan dan kompensasi manajemen. Adapun materi yang nantinya akan dibawakan yakni pengertian kompensasi, karakteristik kompensasi insentif, insentif untuk corporate official dan manajer unit usaha, serta hubungan keagenan dan kompensasi manajemen. Yang pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan karyawan. Adapun karakteristik kompensasi insentif memiliki 3 komponen. Yang pertama ada gaji, tunjangan, dan kompensasi insentif. Kompensasi insentif memiliki 2 bagian. Yang pertama insentif jangka panjang dan insentif jangka pendek. Insentif jangka panjang memiliki 3 bagian. Yang pertama ada kantong bonus. Kantong bonus merupakan jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan sekelompok karyawan yang memiliki kualitas dalam suatu tahun tertentu. Yang kedua ada carry over. Carry over merupakan bukannya membayar jumlah total dalam kantong bonus rencana tersebut. Mungkin memperbolehkan dilakukannya carry over tahunan atas bagian dari jumlah tersebut yang ditentukan oleh rumus tersebut. Yang ketiga ada kompensasi ditunda. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. Yang kedua ada insentif jangka panjang, memiliki 5 bagian. Yang pertama ada opsi saham. Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham setelah tanggal tertentu di masa depan pada harga yang disetujui pada tanggal pemberian opsi. Yang kedua ada saham kinerja. Saham kinerja merupakan suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Yang ketiga ada saham fantom. Saham fantom merupakan pemberian kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Di akhir periode yang telah ditentukan, eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi dinilai dari pasar saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Yang keempat ada hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Yang terakhir ada unit kinerja. Dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari apresiasi saham dan saham kinerja. Bagi rekan-rekan sekalian, berdasarkan gambar tersebut, apakah kompensasi hanya berupa gaji,
Tentu saja tidak. Kompensasi dapat berupa cuti ataupun insentif apabila karyawan tersebut dapat mencapai kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kompensasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial tidak langsung dan kompensasi non-finansial. Berdasarkan dari gambar tersebut, kompensasi finansial tidak langsung berupa asuransi, baik itu asuransi kesehatan ataupun asuransi ketenagakerjaan, dan juga THR, yaitu tunjangan hari raya yang diberikan perusahaan ke karyawan. Selanjutnya, yaitu terkait dengan kompensasi non-finansial, bisa dilihat dari ilustrasi gambar tersebut, yaitu para karyawan merasa enjoy dan nyaman dalam melakukan pekerjaan di suatu perusahaan, sehingga kompensasi non-finansial itu mencakup yaitu kenyamanan yang diperoleh dari karyawan oleh perusahaan, yaitu berupa kenyamanan lingkungan kerja. Bagi rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mengetahui mengenai maksud dari ilustrasi gambar tersebut? Baik, akan dijelaskan. Ilustrasi gambar tersebut memiliki hubungan terkait dengan pemberian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pihak perusahaan, yaitu pada gambar yang di sebelah kiri, memberikan kompensasi yaitu berupa hadiah atau gaji ataupun tunjangan kepada karyawannya, yaitu di sebelah kanan, yang bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan dan dapat nantinya menguntungkan bagi pihak perusahaan apabila pihak karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan, sehingga tujuan dari perusahaan yaitu peningkatan laba dapat dicapai. Hubungan ini juga disebut dengan hubungan seperti simbiosis mutualisme, yakni saling-saling menguntungkan. Terkait dengan insentif untuk corporate officer, apa sih itu insentif? Baik, insentif itu merupakan bagian dari kompensasi yang digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan di dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada kompensasi CEO. Biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap presentasi yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari presentasi ini. Kondisi umum komite hanya menerapkan presentasi yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Selanjutnya, insentif untuk manajer unit usaha memiliki 5 bagian. Yang pertama ada jenis insentif. Jenis insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Sedangkan insentif psikologis dan sosial meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan. Yang kedua ada ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ada dua pemahaman pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap atau gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer. Paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarkan dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja dengan baik. Yang ketiga ada dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit yang lain. Yang keempat ada kriteria kinerja.
Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Yang terakhir ada pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut, atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Hanya mengendalikan pada rumus yang objektif memiliki berapa keuntungan yang jelas. Selanjutnya yaitu terkait dengan hubungan keagenan. Di sini bisa dijelaskan berdasarkan ilustrasi gambar tersebut. Jadi suatu hubungan keagenan itu sama halnya seperti hubungan kerjasama terjalin antara dua pihak, yaitu satu pihak yang berada di sebelah kanan, yaitu pihak pemilik perusahaan yang dalam hubungan keagenan disebut dengan prinsipal, menyewa ataupun menunjuk salah satu pihak lain, yaitu yang berada di sebelah kiri yang dalam hubungan keagenan ini disebut dengan pihak agen untuk menjalankan beberapa jasa atau menjalin hubungan kerjasama untuk menjalankan beberapa kegiatan bisnis. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yakni yang pertama, adanya kesepakatan di mana pemilik ataupun pemegang saham suatu perusahaan menyewa CEO untuk menjadi agen mereka dalam mengelola perusahaan dengan menjaga kepentingan terbaik perusahaan tersebut. Kemudian hubungan yang kedua, ada persetujuan di mana CEO perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan menyewa manajer suatu bagian ataupun divisi sebagai agen untuk mengelola suatu unit organisasi yang telah didesentralisasikan. Adapun hal-hal yang biasanya terjadi dalam hubungan keagenan, yakni yang pertama, adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Yang biasanya agen diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan saja, tetapi juga dari penghasilan tambahan yang berkaitan dengan hubungan keagenan. Namun, di sisi prinsipal atau pemilik perusahaan itu sendiri memandang, yaitu melihat dari pengembalian keuangan dari hasil investasi mereka di perusahaan tersebut. Perbedaan tujuan inilah yang biasanya sering terjadi di hubungan keagenan. Kemudian yang kedua, yakni adanya tindakan agen yang tidak bisa diamati. Perbedaan dalam hal preferensi kaitannya dengan kompensasi dan penghasilan tambahan lainnya timbul jika prinsipal atau pemilik perusahaan tidak bisa dengan mudah memonitor kinerja dari CEO atau pihak agen. Keadaan inilah yang biasanya menyebabkan dua hal. Yang pertama, situasi di mana informasi asimetris, yang artinya prinsipal tidak tahu pasti kontribusi sebenarnya dari agen terhadap hasil yang telah dicapai. Kemudian yang kedua, adanya risiko moral, yaitu kesalahan dalam memberikan informasi kepada pihak prinsipal. Agar tidak terjadi dua hal tersebut, maka biasanya dalam hubungan keagenan melakukan yang namanya mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol ini dilakukan dua cara, yaitu yang pertama monitoring, yaitu sesuai dengan ilustrasi tersebut bahwa pihak prinsipal atau pihak pemilik perusahaan diharuskan untuk mengaudit laporan keuangan terutama yang dilakukan pihak luar dan dikirimkan ke pemilik, yang biasanya teori agen berupaya menjelaskan mengapa perbedaan hubungan agen yang berbeda memerlukan tingkatan monitoring yang berbeda pula. Selanjutnya terkait dengan insentif. Prinsipal berusaha membatasi perbedaan preferensi yang membuat kontrak insentif yang memadai. Makin banyak imbalan seorang agen tergantung pada ukuran kinerjanya. Makin banyak insentif yang diperlukan untuk agen, meningkatkan ukuran tersebut. Sistem kompensasi inilah yang biasanya tidak mendorong ke arah kontrak insentif akan membawa masalah yang serius seperti kecurangan yang dilakukan oleh pihak agen karena ketidakpuasan insentif yang diberikan oleh pihak prinsipal. Selanjutnya, terkait dengan rencana kompensasi dan kepemilikan saham untuk CEO.
Sebagai contoh, biaya agen yang berkaitan dengan kompensasi insentif jika perusahaan membayar seorang CEO dengan bonus dalam bentuk stock option. Biaya tersebut mempunyai perbedaan risiko preferensi antara pemilik dan CEO. Untuk mengkompensasi CEO dengan mengambil risiko tersebut, kontrak seharusnya meningkatkan jumlah yang akan dibayar, juga meminimalisir kemungkinan yang lain. Seorang agen tidak akan mengambil risiko proyek yang tinggi di mana hal tersebut diinginkan oleh prinsipal. Selanjutnya yaitu manajer unit usaha dan insentif atas dasar akuntansi. Hubungan usaha manajer unit usaha dan harga pasar lebih sedikit dibandingkan dengan hubungan antara usaha, CEO dan harga saham. Mengisolasikan kontribusi yang dihasilkan oleh unit usaha secara tersendiri dalam peningkatan harga saham adalah sulit. Karena kesulitan seperti itu, bonus manajer unit usaha bisa didasarkan pada laba bersih unit usaha. Yang terakhir yaitu kritik, di mana kritik ini terkait dengan pemberian insentif yang diberikan oleh pihak prinsipal. Apabila pihak prinsipal memberikan insentif yang sesuai terhadap ukuran kinerja dari pihak agen, maka pihak agen akan merasa puas dan termotivasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Begitu pula sebaliknya. Adapun pertanyaan dari kelompok kami yang akan diberikan ke rekan-rekan sekalian yaitu: yang pertama dari Putu Cynthia Pramesti, sebutkan dan jelaskan sistem-sistem pemberian upah. Yang kedua, pertanyaan dari Niputu Asyarani Winati yaitu jelaskan tahap-tahap dalam menentukan kompensasi. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan dari Dewani Agustin yaitu bagaimana asimetri informasi itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dalam hal membuat struktur skala gaji namanya kalau pemerintah bilang ya, itu ada 3 sisi yang harus dipegang teguh. Yang pertama bahwa struktur skala gaji itu harus bisa memotivasi karyawan. Ini urutan ini bukan berarti itu yang paling penting ya. Sebenarnya yang pertama seharusnya mengikuti ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2017. Itu nomor 1. Yang kedua, struktur skala gaji itu harus bisa memotivasi karyawan. Terserah mau generasi apapun mereka, termasuk milenial sampai baby boomers pun harus. Nah yang ketiga, struktur skala gaji itu harus juga menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Ya. Itu. Jadi tidak bisa membuat seenaknya tanpa memperhatikan sustainability atau kelanjutan hidup perusahaan. Itu saja. Ya. Elaborasi itu bisa panjang sekali. Nah ini yang selalu saya agak ngotot di mana-mana bahwa ya sistem kompensasi yang terbaik adalah yang lebih banyak memberikan ganjaran untuk kinerja yang bagus ya. Dan ganjaran ini yang lebih tepat adalah sifatnya cash ya, tunai diberikan ya, bukan dikaitkan dengan gaji ya, dikaitkan dengan gaji. Yang dikaitkan gaji itu kenaikan gaji itu sebaiknya dikaitkan dengan peningkatan kompetensi. Tapi kalau untuk memotivasi itu rewardnya bersifat istilahnya itu variabel pay. Jadi pembayarannya sifatnya tunai. Terserah mau 2 bulan gaji, mau 20 bulan gaji, tiap perusahaan kemampuannya berbeda. Tetapi itu uang pemberian seperti itu tidak akan memberatkan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Tidak menjadi beda. Itu saja.